Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Teguh Pawana dan kelompok saya Marwan Setiadi dan Adriana Putra Pratama Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian UTS Data Lake menggunakan Microsoft Azure. Pada proyek ini saya melakukan beberapa tahapan utama, yaitu setup data lake, proses data ingestion, serta organisasi data agar tidak terjadi data swamp. Lanjut kita ke bagian yang ke-1, yaitu setup Azure Data Lake. Bagian A, pembuatan storage akun. Pada tahap pertama, yaitu setup data lake, langkah awal yang dilakukan adalah membuat storage akun pada Microsoft Azure. Storage akun ini berfungsi sebagai tempat utama untuk menyimpan seluruh data yang akan digunakan dalam sistem data lake. Selanjutnya, mengaktifkan hierarchical namescape. Fitur ini sangat penting karena memungkinkan storage memiliki struktur folder seperti sistem file, sehingga memudahkan dalam pengelolaan data dan menjadikan sebagai data lake Gen 2. Setelah ini, lalu kita akan membuat kontainer dengan nama data lake yang berfungsi sebagai root directory atau tempat utama penyimpanan data. Kemudian, di dalam kontainer tersebut dibuat struktur folder yang terdiri dari raw, processed, dan curated. Pada bagian ini, folder raw digunakan untuk menyimpan data mentah, processed untuk data yang sudah dibersihkan, dan curated untuk data yang sudah siap dianalisis. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu data ingestion. Pada tahap ini dilakukan proses data ingestion, yaitu proses memasukkan data ke dalam data lake. Pertama, dilakukan upload data transaksi dalam format CSV ke dalam folder raw. Contohnya adalah file transaksi 202604.csv. Data ini termasuk data terstruktur karena memiliki format tabel yang jelas, sehingga mudah untuk dianalisis. Lalu yang kedua, upload data JSON atau log aktivitas. Dilakukan upload data log aktivitas pengguna dalam format JSON ke folder yang sama. Contohnya adalah log aktivitas 202604.json. Data ini termasuk semi terstruktur karena memiliki format tertentu, namun tidak seketat data seperti CSV. Lanjut ke bagian yang C, upload file gambar. Upload file gambar produk dalam format JPG atau PNG. Contohnya adalah produk1.jpg. Data ini termasuk tidak terstruktur karena tidak memiliki format yang tetap, sehingga membutuhkan proses tambahan jika dianalisis. Lanjut ke bagian yang ketiga, organisasi data dan pencegahan data swamp. Untuk menjaga kerapihan data dan menghindari terjadinya data swamp, dilakukan perorganisasian data lebih lanjut. Di dalam folder raw dibuat struktur tambahan seperti folder transaksi, log, dan image untuk mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Hal ini bertujuan agar data lebih mudah dicari, dikelola, dan diproses. Lalu pengujian akses data. Ini gambarnya ya, kita bisa lihat. Pengujian akses data dengan membuka file yang telah diunggah di dalam storage. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh file dapat diakses dengan baik tanpa error, sehingga menandakan bahwa proses upload dan konfigurasi storage telah berjalan dengan benar. Ini gambar-gambar yang kedua ini dan yang ketiga. Selain itu, dilakukan juga beberapa langkah pencegahan data swamp, yaitu yang ini ya. Pencegahan data swamp seperti penggunaan struktur folder yang konsisten, pemberian metadata, validasi data, pengaturan hak akses, serta pengelolaan siklus hidup data. Dari hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur data lake
yang baik dapat membantu dalam pengelolaan data secara efektif dan efisien. Dengan adanya pembagian folder seperti raw, processed, dan curated, serta pengelolaan data yang terstruktur, maka data dapat digunakan dengan lebih optimal untuk kebutuhan analisis. Untuk penjelasannya mungkin segitu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.